Sebelum lanjut, please tekan tombol subscribe, like, komen dan share, supaya kami lebih bersemangat lagi bikin videonya. Biografi Hercules, terkenal sebagai preman berbahaya dan bernyali besar. Sosok Rosario de Marcial atau lebih akrab disapa Hercules, identik dengan kasus kriminal dan dikenal sebagai preman berbahaya dan bernyali besar. Hal itu bukan tanpa alasan, sebab Hercules merupakan sosok yang langganan berurusan dengan hukum dan juga keluar masuk penjara. Bermacam-macam kasus pernah membuat Hercules sampai mendekam di jeruji besi. Misalnya saja pada kasus di tahun 2018, pria yang dikenal sebagai preman Tanah Abang ini, sempat dicokok jajaran Polres Metro Jakarta Barat di rumahnya, Rabu tanggal 21 November tahun 2018. Penangkapan Hercules terkait penguasaan lahan terhadap PT Nila Alam di Kalideres, Jakarta Barat, sejak Agustus hingga November tahun 2018. Kasusnya itu terkait dengan penyerangan kompleks ruko di Kalideres PT Nila Alam oleh 60 orang preman, dipimpin langsung oleh Hercules, ujar Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Hengki Haryadi, Rabu tanggal 21 November tahun 2018, dalam wawancara bersama sejumlah wartawan. Adapun Hercules saat itu resmi berstatus sebagai tersangka, dan dijerat pasal 170 KUHP, tentang perusakan terhadap barang atau orang, dan pasal 335 KUHP, tentang perbuatan tidak menyenangkan, dengan ancaman penjara 7 tahun. Nah, berbicara soal sosok Hercules, pria asal Timur Timur ini memang kerap berurusan dengan pihak berwajib. Melansir dari cuplikan tayangan Apa Kabar Indonesia Malam TV One, pada tahun 2005, Hercules dan anak buahnya melakukan penyerangan di kantor surat kabar Indopos. Bahkan, atas perbuatannya itu, Hercules divonis 2 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Kasus lainnya, pria yang dikenal sangar ini kembali ditangkap polisi pada Maret tahun 2013. Kali ini, ia dicokok terkait kasus pemerasan di Kembangan, Jakarta Barat. Hercules dijerat pasal 160 tentang penghasutan, dan pasal 214 karena melawan petugas saat ditangkap. Dia kemudian divonis 4 bulan penjara. Belum lama menghirup udara bebas, Hercules ditangkap tim pemburu preman Polres Jakarta Barat pada Agustus tahun 2013, terkait aksi pemerasan sepanjang tahun 2006 sampai tahun 2013. Hercules pun dikenai pasal pencucian uang. Faktor yang membuat Hercules tenar bukan hanya karena kerap berurusan dengan polisi. Ia tersohor sebagai preman paling ditakuti di Tanah Abang. Diketahui, Hercules dan kelompoknya sudah malang melintang di kawasan Tanah Abang sejak 80-an. Meski tubuhnya kecil, Hercules disegani banyak orang karena keberaniannya yang besar. Dalam acara Kick Andi tahun 2007, Hercules mengaku pernah dibacok sebanyak 16 kali. Rentetan insiden mengerikan itulah yang membuat sebagian orang menjuluki Hercules sebagai sosok yang tidak bisa mati. Awal mula ke Jakarta. Ketika masih di Timur Timur, Hercules diketahui banyak membantu TNI yang bertugas di sana. Melansir dari buku Kick Andi Kisah Inspiratif, Hercules dipekerjakan sebagai tenaga bantuan untuk operasi militer di Timur Timur. Di sana saya membantu segala-galanya, hingga memegang gudang logistik Kopassus, ujar Hercules. Perjalanan hidup Hercules memasuki babak baru ketika pindah ke Jakarta. Latar belakang Hercules datang ke ibu kota adalah untuk menyembuhkan tangannya yang terluka, dan dia dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, RSPAD. Tangan yang terluka itu kemudian diamputasi. Sayangnya, Hercules enggan menjelaskan terkait penyebab cederanya itu. Merasa tidak tahan dalam perawatan di RSPAD, Hercules kabur dan hidup menjadi gelandangan, hingga akhirnya terdampar di Tanah Abang. Saya mau mandiri. Tiba di Tanah Abang, saya tinggal di kolong jembatan, kata Hercules dikutip dari buku Kick Andi Kumpulan Kisah Inspiratif. Kehidupan preman pun dimulai. Hercules awalnya tidak disegani, malah banyak preman yang berani melawannya. Gara-gara hal itulah Hercules selalu membawa golok panjang. Daripada dibunuh, lebih baik saya bunuh duluan, kata Hercules.
Bahkan waktu itu, setiap malam saya tidur dengan golok selalu siap di tangan. Kondisi waktu itu sangat rawan, lengah sedikit. Lawan akan menyerang, lanjutnya. Adapun Hercules secara terus terang mengaku sebagai seorang preman Tanah Abang. Malah saat menjadi bintang tamu pada acara Kick Andi Metro TV, Hercules mengaku bahwa menjadi preman lebih banyak suka daripada duka. Menjadi preman sukanya lebih banyak daripada dukanya, ujar Hercules. Hercules juga mengaku bangga saat dirinya dibilang preman kejam dan tidak punya hati. Supaya saya punya nama, ujarnya. Kisah cinta Hercules dan sang istri yang terpaut 24 tahun. Kala itu, Hercules telah menjadi anggota dan pengatur dunia bawah tanah kejahatan Jakarta. Selama itu ia banyak tinggal di berbagai tempat. Meski begitu, ia memiliki seorang mama angkat yang merawatnya di Jakarta. Hercules menceritakan bahwa mama angkatnya tersebut memiliki keponakan dan sedang main ke Tanah Abang. Saat itu Nia dan Nia masih berstatus siswa SMP kelas 3 dan mau menjajaki sekolah SMA. Suatu saat, mama angkat saya kan punya adik, adiknya punya anak, mama angkat saya punya ponakan. Istri saya, waktu itu masih SMP kelas 3, baru lulus mau masuk SMA. Dia liburan main ke Tanah Abang, kata Hercules. Sontak Hercules mengaku terkejut ada dua gadis di rumah mama angkatnya. Ia pun segera ke kamar sang mama lantaran penasaran. Saya sudah ada seminggu enggak mandi, enggak karu-karuan, sudah belepotan gitu. Saya datang, istri saya itu lagi makan sama kakaknya. Kok ada cewek dua orang ini siapa? Saya masuk ke kamar mama angkat saya lalu tanya, Mimi, itu anak perempuan punya siapa? Tanya Hercules. Tak percaya dengan jawaban mama angkatnya tersebut, Hercules tak segan menonjok. Mama angkat saya kan gendut. Saya tonjok tangannya. Katanya anaknya Mami. Tapi kok saya nggak pernah tahu gitu loh, imbuhnya. Nia ketika itu masih berusia sekitar 16 tahun. Sedangkan Hercules sendiri telah berusia 40 tahun. Keduanya terpaut usia cukup jauh, yakni 24 tahun. Meski begitu, kisah kasih mereka dapat bertahan hingga saat ini. Namun semenjak dipinang oleh Hercules, istrinya tak lagi melanjutkan sekolah ke jenjang SMA. Akhirnya ternyata jodoh, saya suruh berhenti sekolah, enggak usah ngelanjutin sekolah SMA. Dan akhirnya kita mempunyai anak 4, terang Hercules. Hercules akhirnya bertaubat. Beberapa waktu lalu, media sosial dihebohkan dengan seorang pria mantan preman besar asal Timur Timur, yang dikenal dengan panggilan Hercules. Adapun Hercules viral setelah menceritakan masa lalunya yang pernah dibacok hingga ditembak, hingga mengenai salah satu bola matanya. Ia juga mengungkap alasan mengapa dirinya memutuskan untuk bertaubat dan menjadi mualaf. Lantas, apa yang menyebabkan mantan preman itu kini bertaubat? Hercules menceritakan bagaimana ia dahulu memiliki kehidupan yang sangat berbahaya, dan mengalami berbagai insiden yang berkali-kali mengancam nyawanya. Beberapa insiden berbahaya yang pernah dialaminya diantaranya, seperti dibacok hingga dikeroyok sampai 100 orang, menggunakan pedang samurai hingga celurit. Dibacok itu hampir setiap malam saya dibacok. Kalau keroyok itu sekali keroyok 100 orang, itu pakai samurai panjang-panjang sama celurit apa itu semua. Tapi gimana, belum waktunya, ungkap Hercules, dilansir dari sebuah video yang diunggah akun Instagram @official.gripaktangerang, pada Senin tanggal 11 Juli tahun 2022. Selain itu, Hercules juga ditanya mengenai apa yang terjadi pada salah satu matanya. Dengan santainya ia menjawab, bahwa matanya tersebut terluka karena dahulu pernah ditembak dari jarak 1 meter. Itu 1 meter pakai F46. Alhamdulillah cuma matanya, ungkapnya yang kemudian disambut gelak tawa. Hercules lantas ditanya apa yang akhirnya membuat ia menjadi seorang mualaf. Dirinya pun menyinggung soal bagaimana manusia hidup di dunia hanya sementara. Ia juga mengakui bahwa tangannya telah banyak melakukan hal kotor, hingga berlumuran darah. Hercules pun bertanya-tanya sampai kapan umurnya akan tersisa di dunia. Ya karena begini, kita hidup ini sementara. Kalau bicara tangan kotor, tangan saya ini sudah kotor sekali, sudah berdarah-darah lah, kata Hercules mengungkap alasannya. Sekarang umur kita ini mau sampai kapan, katanya.